Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Sataryono selaku dosen pembimbing saya, dan terima kasih kepada Bapak Rizky Nugroho dan Bapak Nur Kamila Abdullah yang telah menyempatkan hadir pada seminar penelitian saya pada hari ini dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Penataan Akses Ekonomi Agraria untuk Peningkatan Kesejahteraan Studi di Kelurahan Sapu Besar, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Adapun latar belakang penelitian ini yaitu adanya urgensi masyarakat pesisir yang terkena intrusi air laut. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana penanganan akses reforma agraria dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, terutama masyarakat yang terkena intrusi air laut untuk peningkatan kesejahteraan. Adapun untuk peningkatan kesejahteraan ini dibagi menjadi 4 hal, yaitu peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan sosial masyarakat. Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu ada 2. Yang pertama, bagaimana pemberdayaan masyarakat pesisir melalui penataan akses reforma agraria di Kelurahan Sapu Besar, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian masalah yang kedua yaitu apa hasil pemberdayaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kelurahan Sapu Besar, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Adapun lokasi, metode penelitian, dan teknik pengumpulan data. Untuk lokasi penelitiannya sendiri yaitu di Kelurahan Sapu Besar, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan gambaran umum kondisi sosial masyarakat di Kelurahan Sapu Besar. Kemudian untuk teknik pengumpulan data yaitu ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian untuk hasil penelitian yang pertama yaitu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir. Untuk pemberdayaan masyarakat pesisir yaitu penataan akses reforma agraria merupakan lanjutan dari kegiatan penanganan aset yaitu PTSL pada tahun 2018. Untuk penanganan akses di Kelurahan Sapu Besar sendiri sudah berjalan dengan baik karena diperolehnya target 100 kepala keluarga di Kelurahan Sapu Besar. Kemudian untuk model pemberdayaan di Kelurahan Sapu Besar yaitu dengan model pemberdayaan pertanian terintegrasi. Kemudian dengan 3 kunci keberhasilan yaitu potensi lahan, partisipasi masyarakat, dan fasilitas pengembangan. Adapun pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di sini yaitu yang pertama peningkatan sumber daya manusia yaitu dengan pelatihan, pengembangan produk usaha, dan sertifikat ekspor. Kemudian pelatihan pembuatan pupuk, BSF, buat sendiri mudah, murah, dan meriah. Kemudian pembuatan rumah produksi sebagai fasilitas pengembangan. Adapun dalam pelaksanaan program yaitu yang pertama tentang kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat ini kendala yang muncul ketika pembelaan sosial pada saat mengumpulkan data. Pada saat pengumpulan data, masyarakat itu kurang percaya dengan filsafat yang mengumpulkan data karena pengalaman pribadi mereka yaitu data pribadi mereka pernah disalahgunakan. Kemudian solusi yang dilakukan yaitu dengan cara menjelaskan secara rinci tujuan, manfaat, dan keamanan data mereka yang dilakukan secara door to door yaitu pintu-pintu. Kemudian yang kedua, terbatasi pupuk subsidi. Terbatasi pupuk subsidi ini merupakan miliknya anggaran dari pemerintah. Ada solusi yang dilakukan yaitu dengan cara mendata kembali petani yang lebih membutuhkan. Kemudian yang ketiga, banyak data penerima pupuk yang tidak sesuai. Tantangannya itu banyak petani yang masih aktif namun tidak terdata pada sistem penerima bantuan. Ada solusi dalam penataan akses reforma agraria ini sendiri yaitu dengan cara membuat pelatihan pembuatan pupuk mandiri dan pembuatan rumah produksi untuk pengolahan hasil pertanian agar masyarakatnya tidak tergantung pada pupuk komersil yang dijual mahal di luar. Kemudian untuk rumusan masalah yang kedua yaitu hasil pemberdayaan masyarakat pesisir terhadap kesejahteraan masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, peningkatan kesejahteraan pada penelitian ini terbagi menjadi 4 yaitu yang pertama meningkatkan pendapatan masyarakat. Adapun peningkatan pendapatan masyarakat itu dengan rumah produksi dan diversifikasi usaha pengolahan. Adapun rumah produksi ini sebelum ada rumah produksi ini masyarakat hanya memproduksi ketika ada pesanan. Dan ketika sudah ada rumah produksi ini, masyarakat
masyarakat dan dari hasil menjual secara rutin di rumah produksi. Kemudian yang kedua, mengurangi kemiskinan. Ada mengurangi kemiskinan ini dan pelatihan pembuatan pupuk BSM 3, kemudian pemberian sertifikat ekspor dan peningkatan akses pasar ekspor. Adapun untuk pembuatan pupuk BSM 3 sendiri, yaitu sebelumnya masyarakat itu bergantung pada bantuan dari pemerintah, dan setelah adanya bantuan dari pemerintah dan sebelumnya itu mereka bergantung pada pupuk hasil pemerintah. Namun melalui penataan akses reforma agraria, mereka dituntut untuk tidak bergantung pada pemerintah lagi, jadi dengan pembuatan pupuk sendiri. Kemudian untuk pemberian sertifikat ekspor, ada untuk masyarakat kelas 1 besar sebelumnya itu sudah mengekspor hasil pertanian mereka ke Malaysia, namun mereka itu meminjam sertifikat punya temannya. Jadi tidak semua petani memiliki sertifikat ekspor. Dengan adanya hal tersebut, melalui penataan akses reforma agraria di sini, maka dibuatkan sertifikat ekspor. Kemudian selanjutnya, yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas lingkungan jangka panjang, yaitu pengembangan pupuk BSM 3 khusus untuk ketahanan air asin, terutama untuk Pulau Satu Besar sendiri. Yaitu dengan pupuk ini diharapkan akan membuat petani itu tanaman mereka itu menjadi tahan terhadap industri air laut. Kemudian untuk yang keempat, membina ikatan sosial dengan adanya rumah produksi dan program pelatihan bersama Badan Pengelolaan Pertanian. Diharapkan rumah produksi berfungsi sebagai hubungan koordinasi antar masyarakat. Next. Kemudian dampak setelah penataan akses reforma agraria, yaitu yang pertama, peningkatan kualitas input produksi, yaitu pelatihan BSM 3 membuahkan hasil dengan mulai memproduksi dan membeli benih premium sendiri untuk membuat benih label benih berkualitas tinggi. Adapun untuk Kelurahan Sapuk Besar, setelah adanya penataan akses reforma agraria, mereka tidak berhenti hanya sampai di situ. Setelah penataan akses yang tahun 2023 ini, pada tahun 2025 mereka sudah mencoba untuk memberi benih label benih, yaitu benih yang lebih premium untuk menciptakan benih yang tahan terhadap intrusi air laut. Kemudian kalau untuk mengandalkan bantuan dari pemerintah, yaitu benih biru, yaitu di bawah benih label kuning, menurut wawancara dengan Badan Pengelolaan Pertanian, maka mereka itu sekalinya dapat untuk benih, mereka tanam 2-3 kali, jadi menghasilkan benih yang kurang baik. Dengan adanya hal tersebut, mereka melakukan keberlanjutan dengan Badan Pengelolaan Pertanian untuk memberi label kuning sendiri yang berkualitas tinggi. Kemudian untuk uji coba tersebut baru diuji coba di tahun 2025 ini, dan hasilnya untuk sekarang yaitu setengahnya masih bisa bertahan, untuk setengahnya dari benih tersebut mati, jadi masih dalam rangka uji coba. Kemudian untuk yang kedua, keberlanjutan melalui pengembangan rumah produksi, fasilitas produksi dan kapasitas yang lebih besar. Untuk rumah produksi ini, keberlanjutannya setelah penataan akses, yaitu rumah produksi ini semakin berkembang dan bisa menghasilkan lebih dari 1 ton dalam sehari. Kemudian keberlanjutan melalui akses pasar yang diperluas, yaitu pembuatan sertifikat ekspor. Dengan adanya sertifikat ekspor ini, mereka menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada sertifikat kemana lagi. Next. Kesimpulannya di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama, pemberdayaan dan pengembangan pertanian terintegrasi telah berhasil diimplementasikan dengan pemanfaatan lahan dalam bentuk pelatihan, fasilitas akses pasar, pendampingan teknis dan penguatan kelompok usaha atas dukungan partisipasi masyarakat yang sangat tinggi. Jadi, penataan akses ini tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya partisipasi masyarakat. Kemudian yang kedua, program ini berhasil mengasah keterampilan pertanian dan UMKM warga, mendorong diversifikasi usaha serta membangun rumah produksi untuk menjamin stabilitas dan keterangan pemasaran produk. Pelatihan pembuatan pupuk BSM 3, sertifikat ekspor, dan peningkatan akses pasar membuka peluang pendapatan baru dan menurunkan angka kemiskinan. Ada saran dalam penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama, penanganan industri air laut dengan
semakin hari semakin naik. Kemudian kedua, optimalisasi teknologi informasi. Masyarakat perlu memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar produk lokal. Adapun dalam penataan akses ini sendiri, mereka hanya diajarkan untuk pelatihan mengembangkan produk mereka, namun tidak diajarkan untuk digitalisasi akses pasar. Kemudian untuk yang ketiga, penguatan UMKM dan kelompok tani. Diperlukan kreativitas, kemitraan strategis, serta peningkatan kualitas dan nilai tambah produk. Diharapkan setelah adanya penataan akses reforma agraria, masyarakat tidak berhenti untuk keberlanjutan program dan perlu adanya dukungan teknis dari multisektor. Baik, sekian sebenarnya hasil penelitian saya kembalikan kepada moderator. Demikian pemaparan seminar hasil dari Elisa Dari. Sesi selanjutnya dipersilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya atau memberikan masukan kepada peneliti. Dipersilakan. Dia masuk kayaknya. Udah capek. Capek atau udah jenuh ya? Bagaimana Anda memastikan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat itu benar-benar berasal dari dampak reforma agraria, bukan dari faktor eksternal yang lain? Terima kasih. Apa akibatnya jika penataan akses hanya dianggap sebagai pelengkap formalitas setelah penataan aset dan juga dijalankan secara baik? Terima kasih. Baik, sesi selanjutnya dipersilakan kepada menjawab. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda memastikan bahwa pemberdayaan masyarakat benar-benar berhasil dan bukan dari faktor eksternal yang lain? Adapun saya memastikannya dengan cara yaitu dari langkah demi langkah dari penataan akses reforma agraria mulai dari pemetaan sosial hingga pendampingan masyarakat. Adapun masyarakat itu partisipasi masyarakat itu sangat tinggi. Kemudian dari situ terlihat bahwa masyarakat itu mau berkembang dan mau menerima penataan akses reforma agraria dengan baik. Adapun untuk keberhasilannya sendiri, untuk penataan akses reforma agraria ini melalui rumah produksi sangat terlihat, kemudian dari sertifikat ekspor sendiri sangat terlihat yang merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Baik, cukup. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apa akibatnya jika penataan akses hanya dianggap sebagai formalitas setelah penataan aset? Adapun jika penataan akses hanya dianggap formalitas setelah penataan aset, sebenarnya reforma agraria itu tidak berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya, yaitu tujuan reforma agraria sendiri itu yaitu sebagai untuk keadilan sosial masyarakat. Dengan adanya penataan akses, masyarakat diajarkan untuk mengelola tanah mereka sendiri. Jika penataan aset hanya penataan aset itu tidak cukup, karena bagaimanapun masyarakat itu harus bisa mengelola tanah mereka sendiri. Jika tidak bisa mengelola tanah mereka sendiri, maka masyarakat akan menjual tanah mereka dan bukan memanfaatkannya untuk keberlanjutan mereka ke depannya. Baik, sudah cukup. Berikutnya kami persilakan kepada dosen pembahas untuk memberikan tanggapan atas pemaparan seminar hasil yang telah dipaparkan oleh Elisa Dari. Siapa saya? Saya manut aja sih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya hormati Pak Haris dan Pak Safar, kolega senior dan ahlinya ini. Terkait dengan RAP, kemudian saudari Eli ya, Eli Sumandari yang tadi telat ya. Harusnya 13.20 jadwal dari RAP ya, kalau ada lebih duluan dosen yang datang di sini. Oke, dan seluruh panitia dan saudara saudara yang hadir pada kesempatan kali ini. Baik, saudara membahas tentang pemberdayaan masyarakat pesisir ya. Sebenarnya kalau secara general ya, tulisan saudara sudah cukup komplit secara data ya, sudah bagus lah ya, secara penyajian data ya. Namun demikian ada beberapa hal yang bisa semakin bagus ya kalau saudara diberi masukan gitu ya. Kalau tidak diberi masukan nanti kurang ya, bisa menyempurnakan. Baik, bab keempat saya lihat saudara sudah menyajikan gambaran umum lokasi juga sudah sangat baik, kemudian sudah di terakhir sudah menghubungkan dengan garis besar tema penelitian gitu ya. Saya kira dari saya tidak ada catatan di bab keempat gitu ya. Kemudian di bab kelima, ketika saya agak masuk di awal ya, saya lihat penelitian saudara ada 2 rumusan masalah dan pertanyaan penelitiannya yang banyak sekali ini ya. Pertanyaan penelitiannya wah ini macet sekali ini ya. Oke, ini bab Eli ya. Jadi yang pertama adalah bab 5 ketika saudara menjawab rumusan masalah yang pertama ini tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir ya. Memang sajiannya sudah cukup komplit, namun demikian saya melihat tulisanmu di bab 5 ini masih kurang menggunakan analisis dengan teori-teori yang ada di bab 2 utamanya. Contoh nih, teori tentang halaman 26-27 teorinya Wibowo ya, yang berbicara tentang pemberdayaan, dan ini yang kurang dibahas nih kamunya. Jadi belum kamu singgung bab 2 itu bukan hanya aksesoris di depan, kemudian ditinggalkan setelah kemudian membahas bab-bab selanjutnya, enggak kan begitu ya. Jadi bab 2 itu jadikan sebagai fondasi teoritik ya, untuk membedah atau membuat tafsir terhadap apa yang sedang kamu tulis sebagai hasil dan pembahasan penelitian gitu ya. Terus kemudian saya sarankan saudara menambahkan teoritik ya, utamanya gunakan di bab 2. Yang kedua adalah di poin A ini ya, bab 5 poin A ini saya hampir tidak menemukan kutipan-kutipan wawancara sebagai basis sumber data primer saudara ya. Padahal di depan di metode penelitian saudara menyebutkan wawancara ya, wawancara observasi dokumentasi, tapi tidak ada ini di sini. Ini disebut dengan khawatirnya ini dongeng gitu ya, kalau tidak ada kutipan-kutipan wawancara sesuai dengan apa yang disebut di metodologi ya. Kemudian juga bisa ditambahkan adanya diferensiasi informal, itu dimunculkan. Kalau melihat dalam konteks tahapan penataan akses misal, saya juga sebenarnya berharap saudara tidak sekedar menjelaskan urutan ya. Jadi saudara ini urutannya udah dijelasin banyak banget, tapi apakah cukup hanya menjelaskan urutan? Maka peneliti semestinya setelah menjelaskan urutan, langkah seharusnya yang dilakukan adalah melakukan analisa akademik seberapa efektif tahapan itu berjalan. Misal terkait dengan tahapan-tahapan itu. Jadi saudara bisa memberikan komentar-komentar akademik ya, terkait dengan jalannya tahapan atau pelaksanaan
Kemudian berikutnya adalah saya lihat ada tidak konsistenan ya. Coba saudara lihat di tahapan tadi, tahapan apel tadi, mulai dari 5 kegiatan, mulai dari penetapan lokasi dari tabelnya ya. Di bab 5 ada dari halaman 60 kalau di sini halaman 60. Bukan hasil pemberdayaan di tahapan penataan akses. Nah ini ya. Oke. Saudara menyebut di sini ya di halaman 60 di bagian depan tabel 5.1. Ya. Kegiatan ada 5, ya benar ya? Ada 5. Tetapi di bawahnya ya, tidak jauh dari tabel saudara mengatakan bahwa tahapan pertama itu ternyata adalah tahapan pembentukan tim. Ya. Harusnya saudara konsisten dengan ini. Jadi tahapan pertama ini penetapan lokasi. Terus di mana Pak tahapan pembentukan tim? Pembentukannya dilakukan sebelum tahapan kegiatan berjalan. Nah itu disebut dengan konsistensi. Ya. Ini jadi membingungkan yang di atas dengan yang bawah jadi tidak pas. Ya, ini tolong disesuaikan. Ya. Itu. Kemudian, saudara juga bisa memasukkannya teori tentang keterlibatan masyarakat ya, di dalam tahapan-tahapan itu. Contoh di setiap tahapan, misalnya penetapan lokasi, ada kan peran masyarakat di dalamnya. Ataukah ini semata-mata top down? Gitu ya. Saudara jelaskan, bukan hanya berdasarkan SK ditetapkan, enggak begitu analisanya. Ya, gitu. Kenapa? Karena teori di depan mengatakan bahwa ya di dalam teori di bab 2 itu saudara sebutkan bahwa sangat penting adanya keterlibatan masyarakat di dalam setiap tahapan. Ya kan, gitu kan. Nah, nanti terus kemudian dikompar dengan ini. Dia melihatkan ternyata enggak ternyata. Kalau enggak ya dikomentari gimana nih? Gitu. Kalau enggak biasanya dampaknya adalah masyarakat tidak merasa memiliki. Ya kan? Akhirnya jalan apa adanya di permukaan seolah-olah jalan, tapi ruhnya enggak dapat. Misalnya gitu. Itu di halaman 60 ya. Oke. Berikutnya ini secara tahapan saudara sudah menjelaskan dari bagus ya. Tapi hanya menjelaskan, tidak kemudian ada analisa akademiknya. Kemudian di tahapan penyusunan model bisa saudara menyebut mengadakan fokus group discussion ya, dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang yang dalam pelaksanaan diwakili Sekretariat Daerah. Nah, kalau saudara menyebutkan hal begini, cantumkan kapan dilaksanakan itu dan hasilnya apa. Itu ya. Itu ada di halaman 68. Sehingga itu tidak aksesoris gitu ya. Kemudian halaman 69. Ya. Tiba-tiba ada tahapan pendampingan. Ya. Di situ ada nggak tahapan pendampingan? Ada nggak? Nggak ada ya. Di 5 tahapan itu nggak ada. Tiba-tiba di sini muncul nomor 6 adalah tahapan pendampingan. Mungkin yang saudara masuk di dalam salah satu itu. Jadi kalau memang tidak muncul secara eksplisit, ya jangan dimunculkan secara eksplisit. Ya. Saudara konsisten dengan tabel ya 5.1 di halaman 60. Ya. Gitu. Kemudian tahapan penyusunan data. Ini juga saya lihat hanya 2 paragraf dan minim sumber data ya. Halaman 70. Saya kira saudara bisa menambahkannya dengan sumber data ya. Itu kemudian di metode penataan akses yang dipadukan dengan pemberdayaan masyarakat, ini juga saya lihat masih keren dari pembahasan teoritik ya. Tolong dihubungkan dengan teori di bab 2 ya. Kemudian begini Mbak, ini hanya cara penulisannya. Ketika saudara melakukan kutipan langsung wawancara, itu harus disertai ya, kapan wawancara itu dilakukan. Ya. Kemudian kalau lebih dari 30 kata harus berdiri sendiri, tidak masuk di dalam paragraf. Ya,
ini gaya penulisan saja ya. Saya kira saudara harus menyesuaikan. Kemudian hubungan antara penanganan akses reforma agraria dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ini tolong ditambahkan dengan pembahasan teori. Ini belum ada pembahasan teorinya. Kemudian ada ini di halaman 73. Dalam hal dukungan produksi, beliau menambahkan, nggak boleh nih kata beliau, nggak usah sopan-sopan ya. Beliau ini pakai kamu tugas belajar ya? Oh bukan ya? Beliau ini nggak boleh ya. Ya saya sekilas scanning gitu aja, saya baca, oh ketemu beberapa tulisan taruhan juga begitu. Kemudian di 75 ada kutipan wawancara yang cukup panjang yang ada di tengah. Nah, ini coba nanti dicek ya, harusnya dikeluarkan. Kemudian diberikan penjelasan kapan wawancara itu dilakukan ya, terjadi. Kalau 75. Oke, terus kemudian nah ini dilanjut ke halaman 80, bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah. Ini juga saya lihat masih minim dengan teori pembahasan. Tolong ditambahkan ya teori-teori pembahasan, utamanya di bab 2 ya, dipakai gitu. Kemudian masih ada di halaman 81 itu ya, kutipan wawancara panjang sekali tapi ada di dalam paragraf gitu ya, sertakan sama dengan tadi ya, sertakan kapan itu terjadi gitu ya. Kemudian partisipasi masyarakat dalam proses penataan akses ini juga kurang teori pembahasannya. Wawancara yang dilakukan juga tidak disertai dengan tanggal gitu ya, kalau itu dicantumkan. Nah, yang kemudian yang ingin saya tanya, poin F ya, tentang penanganan kendala penanganan akses reforma agraria. Saudara menyebut tadi kendala yang pertama adalah kepercayaan masyarakat, ya benar ya. Kemudian di sini saudara tulis upaya yang dapat dilakukan guna menghadapi kendala. Berarti ini solusinya kalau dapat kan berarti belum dilakukan ya? Harusnya sudah. Nah itu ya. Telah atau sudah gitu ya. Kalau bilang ini kok dapat gitu ya. Jadi bingung gitu ya. Tolong itu berarti salah ketik aja ya. Oke, kemudian beberapa di antaranya terus strategi itu tadi ya, penanganan kendala tadi ketika saudara menyebut 3 kendala. Saya juga pengen saudara ada analisisnya. Analisisnya apa? Strategi yang dipilihnya itu berhasil enggak? Nah itu. Ya, kalau memang sudah dilakukan, ya kan? Strategi yang dilakukan dan kemarin atau belum berhasil, gimana gitu ya? Saya pengen ada analisisnya yang seperti itu. Kemudian ini konsistensi saja. Di G ketika saya lihat subjudulnya adalah efektivitas penerapan pemberdayaan masyarakat pesisir. Ya, tapi di halaman 7 kesimpulannya adalah pemberdayaan sudah berjalan dengan pendekatan yang tepat. Pendekatan tepat itu maksudnya efektif. Jadi gunakanlah kata yang konsisten. Ya, kalau menggunakan efektif ya berarti efektif atau kurang efektif. Ya, cukup efektif gitu ya. Itu terus kemudian di bab ke-6 saya kira saudara perlu sama karakteristiknya menghubungkan dengan teori pembahasan di bab 2 ya. Saya sudah beri catatan beberapa di sini ya. Saudara mengalir saja tulisnya gitu ya. Ada pembahasan ya. Tolong ditambahin ya beberapa kalau yang belum ada. Kemudian di bab penutup ya. Kesimpulan ini ya, kalau bisa diganti kata-kata signifikan karena kata yang sangat dekat dengan kuantitatif ya. Jadi ganti ya. Nanti kamu digugat sama orang-orang kuanti gitu ya. Penggunaan kata ini sudah domain kuantitatif. Nah, kemudian di saranmu ini meskipun agak bias ini sebenarnya untuk siapa saranmu ini dilakukan gitu ya. Oke lah. Ada istilah yang cukup menarik ya, lebih lanjut. Di saran yang pertama ya ini
memasang pagar laut seperti beton. Pagar laut itu kamu nggak terinspirasi dari apa yang terjadi di Tangerang. Pagar laut. Pagar bambu. Karena ini kan istilah sebenarnya bukan istilah ilmiah pagar laut itu sebenarnya. Ya, kalau di dalam konteks ilmiah itu ada yang namanya pagar laut itu ada dua, mana yang kamu maksud? Pertama grain ataukah seawall? Itu mana yang kamu maksud? Kalau seawall itu dia di konstruksinya adalah sejajar dengan pantai. Ya. Tapi kalau grain itu agak tegak lurus. Mana yang kamu maksud ini? Pagar laut. Ya, jangan sampai saran itu multitafsir ini nanti ya. Gitu ya, itu aja ya. Kemudian tapi secara keseluruhan tulisanku udah sangat lengkap ya, kamu rajin sepertinya. Kemudian di lampiran itu sebenarnya digunakan ya. Tapi ini lampirannya nggak kebaca gitu ya. Yang nggak kebaca itu sudah saya tandain gitu ya. Dan di bagian apakah kamu nyinggung ya lampiran itu di dalam teks pembahasan. Misal dapat dilihat lampiran kayak gitu nggak sempat baca semua. Nah, itu begitu. Jadi lampiran itu bukan aksesoris sebenarnya. Baik, itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Sapar, Pak Amru, Mbak Eli dan sahabat-sahabat mahasiswa. Saya sudah sering, mungkin sekitar 5 kali dengan Pak Amru berpasangan. Makanya saya selalu bilang beliau duluan. Karena kritiknya sangat konstruktif ya, dan nanti saya tinggal menambahkan. Nah kemudian saya belum masuk ke substansi, saya ingin Mbak Eli memperbaiki speaking skill-nya ya, kemampuan mempresentasikan. Karena saya lihat tadi penyampainya tergesa-gesa, kemudian speed sama intonasinya nggak pas, sehingga kemudian vokalnya jadi nggak jelas. Jadi perbaiki speaking skill-nya. Kemudian kita masuk ke halaman 4. Sama seperti kritik Pak Amru tadi, ini sudah dilaksanakan atau belum dilaksanakan. Di halaman 4 itu ditulis tim ini akan berfokus. Padahal peristiwanya tahun 2023. Berarti kan telah berfokus. Kemudian halaman 5 di rumusan masalah. Pertanyaan kedua di rumusan masalah yang kedua. Apa hasil pemberdayaan? Pertanyaan saya, apakah yang dimaksud dengan apa hasil pemberdayaan itu identik dengan bagaimana dampak? Karena kemudian nanti di belakang itu banyak sekali cerita soal dampak. Jika kemudian yang dibahas lebih banyak tentang dampak, berarti rumusan masalahnya diganti aja, bukan apa hasil, tapi bagaimana dampak. Supaya kemudian nyambung dengan isinya. Kemudian halaman 6, ini ada manfaat praktis, ada manfaat sosial. Saya pikir nggak relevan ya itu dua itu disandingkan. Kalau praktis nanti sandingannya itu sudah ada akademis, ya sudah cukup aja dua, akademis dan praktis. Sosial itu bisa di mana-mana, sosial itu bisa di akademis dan bisa di praktis. Kemudian halaman 16, di sini ada 9 penelitian sebelumnya. Pertanyaan saya, dari 9 penelitian sebelumnya itu teori apa yang berhasil Mbak gunakan? Atau teori apa atau temuan apa dari 9 penelitian itu yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh Mbak Eli? Kalau enggak, berarti kan sayang sekali ya ada 9 penelitian yang tidak bisa digunakan. Halaman 28 ini sedang bicara, sebetulnya kan konteksnya itu sedang bicara tentang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu masuknya di poin 3. Tapi tiba-tiba muncul huruf B besar. B besar pemberdayaan masyarakat pesisir. Jadi saya pikir keliru penomorannya itu. Kemudian halaman 29, di sini ditulis teori community empowerment. Ketika saya ngecek saya kan punya kamus sosiologi ya. Ketika saya cek di kamus, teori community empowerment itu digagas oleh 3 orang. Ada Paulo Freire, ada Julian Rappaport, ada Max Zimmerman. Dan 3-tiganya berbeda itu teorinya. Nah pertanyaan saya, yang Mbak Eli gunakan teori yang mana dari 3 teori itu? Misalnya Paulo itu lebih kuat pada
kesadaran kritis. Julian lebih kuat pada partisipasi masyarakat, Max Zimmerman lebih kuat pada faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat. Yang mana yang Mbak Eli gunakan? Kemudian halaman 68. Di sini ditulis model pertanian terintegrasi. Model pertanian terintegrasi itu memiliki 4 keunggulan ya. Menurut literatur yang saya baca itu, keunggulannya ada peningkatan produktivitas, kemudian pengurangan biaya, diversifikasi pendapatan, mengurangi dampak lingkungan. Tetapi kemudian saya lihat di belakang belum sempat dibahas itu. Nanti coba dilihat lagi, barangkali bisa dibahas karena itu keunggulannya teknik itu. Kemudian halaman 80, ini bicara tentang kolaborasi. Ketika saya cari teori kolaborasinya nggak ada. Karena nggak ada kan sebagai sahabat harus menawarkan ya. Ada 3 Mbak Eli, teori kolaborasi itu. Nanti tinggal pilih salah satu mana yang Mbak Eli suka, atau kalau suka 3-3-nya silakan. Pertama disebut dengan game theory oleh John von Neumann. Ya. Di game teori ini bicara tentang bagaimana memberi kerangka analisis terhadap kolaborasi. Jadi kalau kolaborasi itu bisa dianalisis dengan teknik tertentu. Kemudian ada social exchange theory dari Homans, ya. Itu membahas bagaimana terjadinya atau sebab terjadinya kolaborasi. Kemudian ada lagi teori yang ketiga, resource dependence theory dari Jeffrey. Itu bicara tentang bagaimana kolaborasi itu mengakses sumber daya. Silahkan Mbak Eli pilih salah satu atau pilih 3-3-nya, sehingga kemudian ketika Mbak Eli ngomong kolaborasi jelas basis teorinya. Kemudian halaman 89 tentang, di sini ditulis teori pertanian terintegrasi. Menurut saya keliru. Pertanian terintegrasi itu bukan teori, itu konsep. Ya, jadi nanti diperbaiki. Kalau teori harus ada siapa penggagas dan seterusnya. Kemudian tolong perlihatkan tabel tentang dampak reforma agraria tadi. Ini ya. Coba kita lihat kondisi sebelum program, berarti kemudian ada implementasi program, terus dampak. Saya lihat antara kondisi sebelum implementasi dan dampaknya itu nggak nyambung. Misalnya, sebelumnya itu produksi hanya dilakukan di rumah dengan peralatan terbatas. Kan seharusnya nanti sesudah diadatkan implementasi tertentu, dampaknya dengan peralatan tertentu atau peralatan yang mungkin lebih canggih. Nggak muncul di dampak itu. Terus kemudian kondisi sebelumnya hasil tidak menentu. Di dampak mana hasilnya menentu atau tidak menentu. Nggak nyambung juga. Dan hampir semua begitu. Nanti coba dipelajari lagi. Jadi yang namanya kondisi sebelumnya itu kan kondisi awal. Kemudian dilakukan, kalau bahasa psikologinya namanya terapi. Ada terapi tertentu, kalau bahasanya Mbak Eli implementasi program. Nah ketika didampak itu harus berubah ke arah yang lebih baik. Nah itu harus nyambung. Misalnya yang poin 2 itu. Ketergantungan tinggi pada pupuk komersial. Mengurangi ketergantungan pada, itu nyambung tuh. Terus kemudian sulit memperoleh pupuk. Petani dapat mengelola jumlah dan kualitas pupuk secara mandiri. Nah itu masih nyambung. Yang bagian atas itu yang saya pikir nggak nyambung ya. Yang dengan peralatan terbatas, yang itu nggak ada peralatan terbatas atau tidak terbatas. Kemudian, nah terakhir saya mendukung Pak Amru. Saya kan dosen metode penelitian kualitatif ya. Tersinggung saya ketika baca, ada signifikan. Nggak boleh ada kata signifikan ya. Terima kasih, saya lanjutkan ke Pak Sapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Salam, Pak Amru dan teman-teman sekalian. Pertama ini dari beberapa masukan dari teman-teman tadi, dari Pak Aris dan Pak Amru. Ini tentunya kan sebenarnya secara data sudah ada, hanya dalam pengolahannya perlu ditegaskan lagi mengenai dikaitkan antara teori dengan pembahasan. Karena saya sudah menggambarkan kalau teori itu ibaratnya kalau kita gambarkan sehari-hari, sementara pembahasan adalah apa yang harus kita olah. Misalnya, ini saya mau mengolah sayur asam.
Nah tentunya kita harus tahu bahannya apa, bahannya sudah ditemukan. Tapi kita tidak apakah dalam kulit bahan itu akan dipotong-potong enggak? Kan dipotong tahu ini sampel kita mau motong terongnya misalnya. Apakah kita mau alat kita ini benar pisau atau jangan golok kan gitu. Nah, kalau dengan golok atau dengan sambit kan nggak pas untuk motong terongnya. Karena itu dari sebuah apa ya nanti agar nanti pembahasannya pas, yaitu dikaitkan dengan alatnya tadi itu ini bahasanya adalah memotong terong masa mau pakai sambit. Jadi nanti disesuaikan agar nanti tadi itu datanya apa, dibahas dengan apa, datanya nyambung dan terkait dari bahasa nanti silahkan lagi ya, dari sisi datanya sudah tinggal menambahkan apa kaitannya dengan teori dan juga nanti lebih dipertajam apa yang untuk menjawab berbagai masalah termasuk tadi dari Pak Aris juga jangan nanti kondisi sebelumnya misalnya kondisi sebelum reforma agraria masyarakat sering kelaparan, tapi jawabannya nih masyarakat setelah reforma punya penghasilan itu belum tentu dia akan menanggulangi kelaparan itu. Jadi nanti ya berarti ya karena masyarakat sudah mempunyai penghasilan yang tetap sehingga bisa menanggulangi kelaparan gitu. Nanti seperti itu yang kita bahkan dari sisi materi itu kemudian mohon izin nanti juga yang lain tolong nanti dipastikan tadi saya tanya ke teman-teman jadwalnya tanya 13.30 kami bisa terimanya 13.20 ini kalau ada miss coba nanti dipastikan ke yang lain juga apakah nanti yang belum seminar atau yang nanti terjadi briefing agar tidak segera kita dengan kepala kita datang duluan karena rumahnya dari kami dari ini jadwal yang sudah disampaikan kepada kami maupun juga kepada teman-teman sekalian. Begitu itu saja yang kami tambahkan. Lagi terakhir tadi sudah disampaikan Pak Aris nanti dalam presentasi dan guru-guru apakah ada yang dipakai kita sudah nunggu dari sebelah sini nanti depan kalau si misalnya ada sidang jam 1 ya kita jam 12 nanti kita juga nunggu di sini karena kalau kita itu terburu-buru memori kita akan buyar itu. Mungkin aja terima kasih saya berikan moderator. Baik, terima kasih atas sambutannya pada presentasi pembimbing dan bisa membahas. Selanjutnya kita sampai pada sesi yang terakhir yaitu pembiasaan berita acara hasil seminar hasil kepada Bapak Ibu dosen. Bapak Ibu dosen silakan. Oke. Oke ya, saya bacakan berita acara seminar hari ini. Hari ini Kamis tanggal 3 Juli 2025 telah menempuh ujian seminar hasil penelitian nama Eli Sulandari NIT 213033730 kelas C. Itu kelas ya, bukan nilai ya. Nilainya nggak boleh C, kalau C kan nggak lulus. Kemudian kami bertiga sepakat bahwa bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap ujian skripsi. Berarti kami pilih untuk sarannya adalah perbaikan atau penyempurnaan, kemudian dikasih waktu paling lama 1 minggu, kalau bisa lebih cepat lebih baik, jadi nggak masalah ya. Jadi misalnya kami kasih waktu sampai tanggal 10, sekarang kan tanggal 3 ya, 10 Juli 2025, bila nanti Mbak Eli bilang, Pak Aris 1 hari selesai, oke, kami siap ya, kalau misalnya mau perbaikan 1 hari selesai. Pokoknya kami happy, kemudian nilai yang kami berikan adalah 83,73, jadi sudah dekat dengan 85 itu ya, tinggal nanti perbaikan sedikit. Saya pikir demikian, terima kasih, saya kembalikan pada moderator.
Dengan